Terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu, karena Engkaulah pengharapan kami, karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kami Tuhan. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk menyembah Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami untuk melawat hati kami Tuhan, untuk melawat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di tempat ini untuk menerima berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Berkat secara rohani Tuhan. Biarkanlah kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hari kami semakin melekat di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah andalan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Bapa, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan roh sukacita atas kami. Hanya Engkau sajalah Tuhan yang kami agungkan dan kami sembah. Terpujilah nama-Mu Bapa sampai selama-lamanya. Inilah doa pengharapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkaulah kekasih jiwa kami yang kami agungkan dan kami sembah dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah kekuatan bagi kita. Mana suaranya? Haleluya. Bahwa Allah kita yang memberikan mukjizat. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa. Itulah kita sebagai umat Tuhan. Dialah pengharapan kita. Biarkanlah perasaan kita bersama Tuhan itu seimbang, seirama. Kita memberikan hidup kita di hadapan Tuhan. Semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwaku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu,
mengerti hati kami Tuhan. Haleluya. Intima hanya denganmu, sampai kau dapati aku seirama denganmu. Ajari aku perasaan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hati. Seirama dengan hatimu Tuhan. Seirama dengan hati. Seirama dengan hati. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Siapapun tidak kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang penuh kuasa, Allah yang sungguh dahsyat. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Biarkanlah setiap lutut kami bertelut, lidah kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia. Engkau mulia. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya dan percaya Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu ada dalam hidup kami. Biarkanlah hidup kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami, detak jantung kami Tuhan, seirama dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak akan pernah berhenti Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tak akan pernah berhenti Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami Tuhan terus dan terus dan terus untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Karena Engkaulah jawaban hidup kami. Karena Engkaulah teladan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya.
sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku perasaan biarkan aku keintiman hanya denganmu sampai kau dapat hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku perasaan mengerti jantung. Biarkan aku keintiman hanya denganmu sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Seirama dengan hatimu Tuhan. Seirama dengan hatimu. Bersorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri ya saudara kasih. Mungkin kalau ada yang capek, kami persilakan untuk duduk. Masih tetap berdiri ya, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan adalah pengharapan kita. Kalau memang Tuhan adalah pengharapan kita, angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu, beri sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Yesuslah pengharapanku di tengah badai. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Oh, oh, oh. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Saya lihat saudara kasih masih lembek kayak gini ya. Kok masih lembek-lembek ya? Katanya kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pengharapan kita. Yesuslah plek. Kak membleng ini. Bahwa Tuhan kita adalah pengharapan kita. Karena Dia sudah memberikan banyak mukjizat bagi kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang menderita Tuhan pulihkan. Yang sedih Tuhan berikan kebahagiaan. Karena Tuhan adalah pengharapan kita. Yang percaya Tuhan adalah pengharapan kita. Angkatlah tanganmu. Haleluya. Hey. Yesuslah pengharapanku di tengah badai. Padamu aku percaya, pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu.
Kami persilakan untuk duduk kembali saudara kasih. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Tuhan memberikan mukjizat bagi kita. Maka dari itu setiap hari setiap hari kita percaya hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita saudara kasih untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan memberikan suatu perubahan yang baik bagi kita.
pendeta Flo nikmati waktu dan tempat kami persilakan. Walau 10.000 berbandingkanku, takkan ku goyah kaki Yesus. Walau ribu rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kanan, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami percaya bahwa kekuatan kami berasal daripada Tuhan adanya. Dan sungguh benar sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan bahwa kami kuat, kami mampu dan tidak akan pernah goyah. Karena Engkaulah yang menjadi harta dalam bejana tanah liat kami. Engkaulah yang membuat kami kuat. Kekuatanmu, kemampuanmu, kebajikanmu, kesetiaanmu. Oleh sebab itu lanjutkanlah kasih karuniamu yang selalu baru, rahmat yang selalu baru setiap pagi itu dalam hidup kami. Sebab sesungguhnya hanya karena rahmat-Mu lah, karena kasih karuniamu, hanya kasih setiamu lah, kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, semua benar-benar karena Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus bekerja lebih jauh. Berbicaralah kepada setiap kami, sebab kembali lagi firman-Mu dan kehadiran-Mu yang membuat kami kuat. Berbicaralah, mampukan kami, tegur kami, nasihati kami, bentuk kami, hiburkan kami, kuatkan kami, dan rubahlah kami semakin serupa dengan Tuhan yang kami cinta, Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Berilah kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, hati seorang penyembah, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, kami bukan hanya menjadi pengkolektor-pengkolektor khotbah, kami bukan menjadi cheerleader dan fansnya pendeta, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, sekali lagi mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2025. Percaya bahwa Tuhan yang telah menyertai kita di waktu-waktu yang lampau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, menyertai kita di tahun yang baru ini. Yang setuju katakan amin. Nah, mari saya undang kita melihat Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Yesaya pasal 43 ayat 18, firman-Nya, firman Tuhan. Firman Tuhan bagi Anda dan saya berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, perhatikan baik-baik, ada sebuah kontradiksi di ayat 19, ada sebuah pertentangan di ayat 19 yang sangat menarik perhatian saya, sebab Tuhan kemudian berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, ketika Tuhan berkata lihat, berarti harusnya ada wujudnya. Tetapi menariknya kalimat berikut dia berkata, lihat, lihat apa Tuhan? Lihat aku Tuhan hendak. Nah, kata hendak berarti Tuhan baru mau melakukan. Tuhan baru akan melakukan. Tuhan baru hendak mau melakukan. Dia belum melakukan apa-apa. Dia baru mau. Nah, aneh bukan? Dia suruh lihat. Tapi apa yang harus dilihat? Sesuatu yang baru mau, sesuatu yang baru akan, sesuatu yang baru hendak, berarti itu belum terwujud. Nah, waktu saya menyadari ini, saya bertanya Tuhan, kenapa Tuhan tidak berkata, lihat, aku telah melakukan sesuatu yang baru. Itu lebih cocok. Kenapa Tuhan berkata, lihat, aku hendak, aku baru mau.
aku akan. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Tuhan mengatakan demikian? Jawabannya adalah ada pada ayat 18 yang kita baca tadi. Sederhana, Tuhan belum berbuat apa-apa, Tuhan baru mau melakukan sesuatu, Tuhan baru akan hendak melakukan sesuatu. Sebab ayat 18 berkata, seringkali kita masih mengingat-ingat hal-hal yang terdahulu. Kita masih memperhatikan hal-hal yang ada pada zaman purbakala. Ini prinsipnya. Sama-sama bilang prinsip. Sama-sama bilang prinsip. Prinsipnya adalah selama Anda dan saya tidak pernah belajar menutup pintu masa lalu kita, maka kita tidak akan pernah melihat Tuhan membuka pintu masa depan. Sekali lagi sama-sama bilang, sama-sama berkata, kalau saya belum menutup pintu masa lalu saya, sama-sama bilang, maka saya tidak akan melihat Tuhan membuka pintu masa depan. Sama-sama, belum semua. Sama-sama bilang, kalau saya belum menutup pintu masa lalu saya, maka saya tidak akan pernah melihat Tuhan membuka pintu masa depan. Anda lihat, selama Anda dan saya tidak menutup pintu masa lalu, maka kita tidak akan pernah melihat Tuhan membuka pintu masa depan kita. Lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 13 senada dan sama dengan Yesaya 43 ayat 18. Paulus pun memberi peringatan yang sama seperti yang Tuhan katakan dalam Yesaya 43. Lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Dia berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Filipi 3 ayat 13. Tetapi ini yang kulakukan. Paulus berkata, aku, apa Bapak Ibu? Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Bukankah sama dengan Yesaya 43 ayat 18? Paulus berkata, aku telah apa Bapak Ibu? Aku telah apa? Aku telah apa? Belum semua. Anda masih ingat saya, baru lewat, betul sudah lewat setahun sih. Tetapi masih ingat saya, semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat Anda respon, semakin cepat khotbah saya selesai. Jadi demi kemaslahatan bersama, tolong sering-sering direspon. Semakin cepat, oke? Siap. Paulus berkata apa? Paulus berkata, Filipi 3 ayat 13, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan. Filipi pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13. Dia berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang sama-sama telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kata melupakan, sama-sama bilang lupa. Kata melupakan itu menarik. Paulus berkata melupakan, Tuhan berkata jangan ingat-ingat. Paulus berkata lupakan. Kata lupa sebenarnya lebih banyak berhubungan bukan tentang kemampuan otak dalam mengingat sesuatu. Tetapi kata lupa sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan kemampuan kita dalam menetapkan sebuah prioritas. Saya tahu saya harus pelan-pelan, saya ulang sekali lagi, tolong beri perhatian lebih. Kalau mulai pusing seperti biasa, taruh tangan di atas kepala, bilang Tuhan tolong ini otak agak encer pagi ini, sebab pendeta yang khotbah pendeta aneh. Oke, siap? Kata lupa, sama-sama bilang lupa. Kata lupa seringkali lebih banyak berhubungan bukan dengan kemampuan otak dalam mengingat sesuatu. Saya tahu ada penyakit namanya amnesia. Saya tahu ada penyakit namanya demensia. Saya tahu ada penyakit namanya Alzheimer. Itu adalah kemampuan otak, terganggunya saraf otak dalam mengingat sesuatu. Tetapi kebanyakan orang lupa bukan karena punya penyakit itu. Bukan karena punya amnesia, demensia, Alzheimer. Tetapi kebanyakan orang lupa sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan kemampuan kita dalam menetapkan sebuah prioritas. Sama-sama bilang prioritas. Artinya, saya jelaskan. Artinya, jangan pernah coba-coba
buat janji penting dengan orang yang lagi sibuk. Sebab kalau Anda mencoba untuk buat janji penting dengan orang yang lagi sibuk, kemungkinan besar dia akan lupa. Kenapa dia akan lupa? Sebab prioritasnya pada waktu itu, fokusnya pada waktu itu adalah menyelesaikan pekerjaannya. Bukan untuk mencatat jadwal dengan Anda. Saya mengalami berkali-kali, misalnya satu kali saya nyetir mobil sampai di lampu merah, saya baca WA. Saya nyetir mobil mau pelayanan, sampai di lampu merah, saya baca WA atau ada orang telepon. Bilang sama saya, Pak Doni, boleh enggak isi pelayanan di tempat saya? Hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Bisa enggak? Secara cepat saya periksa kalender di handphone saya, ternyata bisa. Saya berkata, oke Pak, bisa Pak. Tapi saya ini lagi di perjalanan, tolong Pak ingatkan saya ulang. Jangan lupa. Dia berkata, iya Pak Doni juga ya, jangan lupa ya. Saya jawab, iya. Tapi percayalah, waktu lampu berubah jadi hijau, Anda pikir saya akan mencatat jadwal pelayanan janjian saya dengan orang itu? Tidak, karena saya harus nyetir. Sudah nyetir, fokus saya adalah sampai ke tempat pelayanan. Ketika sampai di tempat pelayanan, apakah saya akan catat janjian saya? Kemungkinan besar tidak, sebab saya akan berfokus untuk menyiapkan diri saya melayani di tempat itu. Selesai pelayanan, Pak Doni catat enggak? Jawaban saya kemungkinan besar tidak, sebab saya sudah lupa. Sebab prioritas saya memang bukan itu pada waktu itu. Satu kali saya nyetir mobil mau sampai di rumah pulang. Istri saya telepon, Pak ada di mana? Sudah dekat rumah. Dia bilang, boleh singgah supermarket enggak? Saya bilang, iya saya singgah supermarket dekat rumah. Ada apa? Titip beras. Beras di rumah sudah habis, sudah tidak ada beras buat besok. Oke, beli beras. Selain beras apa? Oh beli minyak goreng. Minyak goreng juga sudah mau habis. Beras, minyak goreng. Selain beras, minyak goreng ada lagi. Iya, kecap manis. Beras, minyak goreng, kecap manis. Ada lagi? Rasanya cuma itu. Oke, yakin? Beras, minyak goreng, kecap manis. Iya, beras, minyak goreng, kecap manis. Oh iya, kata istri saya. Kalau lihat ada ikat rambutnya anak-anak sudah pada hilang, mau habis, tolong beli ikat rambut. Beras, minyak goreng, kecap manis, ikat rambut. Oke. Sampai di rumah istri tanya, beras ada? Saya bilang ini beras. Istri tanya, minyak goreng ada? Saya bilang ini minyak goreng. Istri tanya, kecap manis ada? Saya bilang ini kecap manis. Dia tanya, ada ikat rambut? Saya lupa. Kenapa lupa? Sebab bagi cowok laki-laki ikat rambut bukan prioritas. Orang lupa itu karena cuma persoalan prioritas. Jadi ketika Tuhan berkata, jangan ingat-ingat. Paulus berkata, lupakan apa yang ada di belakang. Maksudnya Tuhan, maksudnya Paulus, bukan saya jadi amnesia tentang apa yang terjadi di 2024. Tidak, tapi Paulus dan Tuhan mau bilang begini, masa lalu jangan pernah menjadi prioritas. Sebab kita ini selalu persoalannya adalah persoalan salah menempatkan prioritas. Kita terlalu banyak berfokus menghabiskan waktu untuk membenci orang-orang yang membenci kita. Sehingga kita sudah tidak punya waktu untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Itu persoalan prioritas. Kita ini seringkali terlalu berfokus, terlalu membuang begitu banyak waktu untuk menyesali semua peristiwa kekecewaan masa lalu. Sehingga kita sudah tidak lagi berfokus memberi waktu untuk bangkit dari penyesalan masa lalu. Kita ini terlalu berfokus, memberi terlalu banyak waktu, membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita sudah tidak banyak memberi waktu untuk mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Teman saya, anak rohani saya, adik rohani saya bilang begini, iya kak, yang lain sudah bawa pasangan, dia masih bawa kenangan. Sama-sama bilang salah prioritas.
Bilang sama sebelah, jangan salah menempatkan prioritas. Oke? Prioritas. Jadi itu persoalan prioritas. Sebab masa lalu sebaik apapun, masa lalu seburuk apapun, masa lalu tidak akan lagi bisa dirubah. Yang bisa kita rubah hanyalah masa depan. Yang kedua, kalau Anda perhatikan misalnya Yesaya 43 ayat 18, kata kedua yang dia katakan adalah jangan memperhatikan hal-hal yang ada pada zaman purbakala. Perhatikan kata perhatikan, memperhatikan. Kata memperhatikan berarti set your mind on, menaruh pikiranmu kepada sesuatu. Tuhan bukan hanya berkata lupakan, jangan jadikan itu prioritas. Tetapi Tuhan berkata juga jangan menaruh pikiranmu di sana. Bapak Ibu pernah dengar kalimat begini, badan boleh di sini tapi pikiran di mana-mana. Pernah dengar kalimat itu? Artinya keberadaan hidup seseorang diukur ternyata bukan berdasarkan di mana badan kita berada, tetapi hidup seseorang diukur berdasarkan di mana pikiran orang itu berada. Sekali lagi ya, hidup Anda dan saya ini itu diukur bukan berdasarkan di mana tubuh saya berada, tetapi hidup Anda dan saya ini diukur berdasarkan di mana pikiran kita berada. Saya tanya, menurut Anda, pernah enggak Anda alami ini? Badan masih di gereja jam 9:40, Anda dengar saya khotbah, Anda dengar pendeta khotbah 9:40, badan masih di sini, tapi pernah enggak Anda berpikir pulang gereja mau makan di mana ya? Pernah Anda alami itu? Artinya badan masih di jam 9:40, pikiran sudah jam 10:50. Pikiran bisa menarik seseorang maju ke masa depan sekalipun badan ada di masa kini. Nah, hidup tidak diukur berdasarkan di mana badan kita berada. Hidup diukur berdasarkan di mana pikiran kita berada. Nah, kalau pikiran bisa tarik kita ke masa depan, berarti pikiran yang sama juga bisa tarik kita ke masa lalu. Pikiran Anda dan saya ini mesin waktunya kita. Pikiran Anda dan saya ini itu mesin waktunya Anda dan saya. Badan 2025, tetapi kenangan diputus pacar tahun 80 itu masih bisa narik pikiran Anda. Cek lama ya Pak. Ya sebab ada orang sampai mati masih berharap cinta yang lama kembali. Orang ada yang sampai mati hidup masih di masa lalu. Ketika badan 2025, hidup 2024, Anda membuat 2025 jadi sama seperti 2024. Setuju apa setuju? Pikiran ini loh. Makanya dia bilang, don't set your mind on. Jangan taruh pikiranmu di masa lalu. Sebab ketika engkau taruh pikiranmu di masa lalu, kamu baru saja buat masa lalu jadi masa kinimu. Sebab hidup sekali lagi tidak diukur berdasarkan di mana tubuh kita berada. Hidup diukur berdasarkan di mana pikiran kita berada. Taruh tangan di atas kepala, taruh tangan di atas kepala. Sambil bilang jagalah. Sama-sama bilang jagalah pikiranmu. Sebab di mana pikiranmu berada, di situ hidupmu berada. Cari orang sebelah kiri kanan, cari muka yang paling menderita. Bilang sama muka yang paling menderita, lepaskan masa lalu. Ada banyak orang belum melepaskan masa lalu ini. Bangga, nyaman, puas diri dengan kesuksesan masa lalu. Sebaliknya ada yang menderita, ada yang hancur, kecewa dari masa lalu. Sudah,
Itu bukan lagi prioritas. Prioritasmu masa depan. Prioritasmu bagaimana melihat bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baik di masa depan. Ada kalimat motivator berkata, good is the enemy of the best. Yang baik seringkali menjadi penghalang, penghambat, musuh yang menghalangi kita untuk melihat sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan di masa depan. Sekali lagi, bilang sama muka yang paling menderita, lepaskan masa lalu. Lihat Filipi pasal 3 ayat 14. Ada 3 hal yang Paulus lakukan untuk mengarahkan diri ke depan. Bagaimana dia melepaskan masa lalu dan mengarahkan diri ke depan. Ada 3 hal. Lihat ayat 14. Paulus berkata begini. Dan berlari-lari kepada apa? Tujuan. Nomor 1, orang yang menghadap masa depan, orang yang berfokus pada masa depan adalah orang yang set goal, menetapkan sebuah tujuan. New English Translation, bahasa Alkitab, bahasa Inggris, New English Translation berkata, with this goal in mind, dengan tujuan ini dalam pikiran setiap kita. Betul. Sebab sekali lagi hidup diukur berdasarkan bukan di mana badan kita berada, hidup diukur berdasarkan di mana pikiran kita berada. Goal itu harus ada di mind. Nah, saya tidak terlalu suka pakai istilah goal, saya lebih suka menggunakan istilah visi. Sama-sama bilang visi. Kenapa saya tidak menggunakan istilah goal atau tujuan, tapi saya menggunakan istilah visi? Sederhana, sebab kalau goal atau tujuan itu bicara tentang sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri. Sesuatu yang berasal dari keinginan kita. Sesuatu yang berasal dari cita-cita kita, agenda kita, kebutuhan kita. Itu goal, tujuan. Tetapi visi adalah sesuatu yang ada di masa depan yang berasal dari keinginan Tuhan. Berasal dari kehendak Tuhan. Berasal dari rencana Tuhan. Berasal dari agenda Tuhan, berasal dari visi Tuhan, hati Tuhan, destiny Tuhan yang Dia taruh dalam hidup kita. Goal, tujuan itu saya yang mau. Visi apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ada banyak orang tidak pernah menyadari pentingnya visi Tuhan dalam hidup kita. Seringkali orang tidak pernah tahu visi. Kalau tidak pernah tahu visi Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan visi Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sendiri berkata, Yohanes pasal 4, makananku, nutrisi rohaniku yang membuat aku kuat adalah melakukan kehendak Bapa. Visi, sama-sama bilang visi. Dan menyelesaikannya. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah takut usia tidak panjang. Dia hidup hanya 33,5 tahun. Tetapi 33,5 tahun yang dia hidupi, 3,5 tahun pelayanan yang dia jalani, sudah bisa membuat dia menyelesaikan seluruh visi Bapa dalam kehidupannya. Bahkan sebelum dia mati, dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Kenapa? Sebab dia hidup bukan demi kepentingannya. Dia hidup for the vision of the Father. Untuk visi Bapa dalam kehidupan dia. Satu kali Anda ingat tentang bagaimana orang Israel Tuhan bawa keluar dari Mesir. Dan Tuhan bawa keluar dari Mesir untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak tangkap hatinya Tuhan. Mereka tidak tangkap visinya Tuhan. Mereka tidak tangkap kehendaknya Tuhan. Mereka tidak tangkap rencananya Tuhan. Mereka tidak tangkap destininya Tuhan. Sehingga Tuhan bawa mereka maju ke depan untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi pikiran mereka selalu menarik mereka ke belakang ke tempat Mesir berada. Hasilnya adalah ketika terjadi tarik-menarik antara Tuhan dan keinginan mereka, mereka berputar-putar di padang gurun sampai mati tanpa pernah mencapai visi Tuhan dalam hidup mereka. Saya takut ada banyak orang Kristen sampai mati tidak pernah menyelesaikan visi Tuhan dalam hidup mereka. Jangankan menyelesaikan,
tahu visi Tuhan dalam hidup mereka pun tidak pernah tahu. Kenapa Tuhan buat saya lahir di keluarga ini? Kenapa Tuhan membuat jalan hidup saya berliku-liku seperti ini? Kenapa Tuhan membuat saya melewati banyak kesulitan seperti ini? Anda tidak pernah tahu sebab Anda tidak pernah cari visi Tuhan dalam hidup Anda. Bahasa Alkitab adalah bahasa visi. Sama-sama bilang bahasa Alkitab. Sama-sama bilang bahasa Alkitab adalah bahasa visi. Sekali lagi bahasa Alkitab adalah bahasa visi. Artinya apa Pak? Alkitab penuh dengan hal-hal mengenai visi. Tidak percaya? Tanya pada pendeta yang belajar Alkitab. Tanya sama dia, Bapak pendeta yang baik, apa arti dosa? Kemungkinan besar pendeta yang belajar Alkitab akan menjawab, bukan pelanggaran terhadap hukum Allah, tapi dia akan berkata begini, dosa, bahasa Ibrani, kata. Bahasa Yunani, amar atau amartia. Kata dalam bahasa Ibrani, amar atau amartia dalam bahasa Yunani, punya arti yang sama tentang dosa. Apa itu Bapak Pendeta? Kata atau amartia berarti salah sasaran. Tidak sampai pada tujuan, miss the target. Dosa bukan sekedar pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan tidak sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan. Itu dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang Anda dan saya lakukan tidak sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan. Dosa bicara soal visi. Berarti dosa bukan hanya bicara soal membunuh. Dosa bukan bicara tentang berzina. Dosa tidak hanya bicara tentang berbohong, berdusta. Dosa bukan hanya bicara tentang serakah mengingini. Dosa bicara tentang segala sesuatu yang Anda dan saya lakukan tanpa pernah melakukannya sesuai dengan tujuan kenapa Tuhan memberikan itu pada kita. Saya beri contoh berkat Tuhan. Bagi Anda yang belajar Alkitab, Anda tahu berkat Tuhan ada dua jenis. Berkat Tuhan nomor satu adalah roti bagi mereka yang lapar untuk dimakan. Dan berkat Tuhan yang kedua adalah benih untuk ditabur. Ada dua jenis berkat Tuhan. Nomor satu roti. Artinya berkat Tuhan roti adalah berkat Tuhan untuk dimakan. Dinikmati sendiri. Pakai untuk kebutuhanmu. Jangan pernah takut untuk menikmati berkat Tuhan. Kalau Tuhan memberkati engkau, Anda mau tabung, tabunglah supaya ada persiapan masa depan. Kalau Anda pun dapat berkat Tuhan, bayar uang sekolah anak, bayar uang sekolah anak. Ada berkat Tuhan lebih, Anda bisa hidup sedikit nyaman, hiduplah sedikit nyaman. Ada berkat Tuhan lebih, Anda mau liburan, silakan liburan dengan keluarga. Ada berkat Tuhan seperti roti untuk dimakan. Tapi ingat, ada berkat Tuhan yang datang sebagai benih, bukan untuk dimakan, bukan untuk dinikmati, tetapi untuk ditabur, diberikan dan diberkati pada orang lain. Satu kali kalau Tuhan Anda berikan Anda berkat seperti benih, sesuatu yang untuk ditabur, tetapi Anda ciak sendiri, Anda makan sendiri, Anda telan sendiri, Anda pakai sendiri, Anda berfoya-foya untuk kepentingan sendiri. Sesungguhnya Anda sudah berdosa. Kenapa? Sebab itu bukan peruntukan bagi Anda. Bahasa pemerintahan salah peruntukan. Kenapa itu diperuntukkan sebagai benih untuk ditabur, bukan jadi roti untuk dimakan. Kalau Tuhan maksudkan berkat dia berikan pada Anda, berkat yang ini untuk ditabur, tabur. Kalau berkat ini dia kasih untuk dinikmati, nikmatilah. Hati-hati dalam mempergunakan berkat Tuhan. Sama, dia beri kekuatan, dia beri kesehatan. Bukan hanya supaya kita menjalani tahun-tahun panjangnya umur kita. No, Anda dapat kekuatan, Anda dapat kesehatan. Ya, supaya Anda bisa menikmati tahun-tahun hidup Anda. Tetapi bukan hanya itu dia beri Anda kekuatan. Bukan hanya itu dia beri Anda kesehatan. Dia beri Anda kekuatan dan kesehatan untuk melayani Tuhan dan umat-umatnya. Artinya orang yang tidak mau melayani Tuhan, sesungguhnya dia Jangan cuma bilang sama saya, yang penting kan sudah setor wajah di gereja Pak. Emangnya Tuhan tukang absen?
Anda dan saya harus mengerti ini. Jangan pakai istilah saya cuma jemaat biasa. Setiap kita punya destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Gereja, apa arti gereja? Eklesia, eklesia berarti apa? Dipanggil keluar. Untuk apa? Sebuah tujuan. Apa itu kudus? Hagios bahasa Yunani. Apa arti kudus? Khusus, dikhususkan, disendirikan, disampingkan, disucikan. Untuk apa? Sebuah tugas. Gereja, kudus, bicara soal visi. Bahasa Alkitab adalah bahasa visi. Bukan cuma nyanyi, sekedar nyanyi. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Teret, kita dipilih. Tidak pernah buat apa-apa. Di tempat saya ada istilah begini. Kumpul-kumpul dan berkumpul. Dua hal yang berbeda. Sama-sama bilang kumpul-kumpul dan berkumpul itu beda. Sekali lagi sama-sama bilang kumpul-kumpul dan berkumpul itu beda. Apa bedanya? Kumpul-kumpul ada untuk senang-senang. Kumpul-kumpul yang penting happy-happy, senang-senang, makan-makan. Makanya dosa pendeta tinggal satu Bapak Ibu, makan. Selingkuh gak bisa, ngerokok gak bisa, tinggal satu dosa pendeta, makan memang. Makanya susah disuruh pendeta kurus, haleluya. Kumpul-kumpul untuk buat senang-senang. Berkumpul itu ada untuk sebuah tugas. Prajurit disuruh gathering, berkumpul, ada tugas. Ada komando, ada mandat. Itu berkumpul. Gereja tempat kumpul-kumpul atau tempat berkumpul? Dari mana saya tahu kita cuma kumpul-kumpul dan berkumpul? Hasilnya. Hasilnya dilihat apakah orang jadi lebih baik. Apakah orang jadi lebih dewasa. Apakah orang jadi lebih militan. Karena ibadah yang dia hadiri dari tahun ke tahun. Atau cuma sama saja begitu dari dulu. Makanya di tempat saya bilang begini. 10 tahun ikut Tuhan disuruh doa makan di depan umum. Masih tidak bisa doa makan depan umum. Itu berdosa. Saya yang bilang. Kenapa? Anda kalau tidak bisa doa makan depan umum berarti Anda tidak pernah doa makan pribadi. Pak Pendeta, jangan begitu Pak. Doa makan depan umum kan beda dengan doa makan pribadi kok. Depan umum kan harus mendoakan anak-anak yatim. Siapa pula yang suruh Anda doakan anak-anak yatim di Afrika sana? Kalau Anda mau tolong anak-anak yatim piatu, tidak usah didoakan. Anda pergi ke panti asuhan, Anda tolong mereka di sana. Iya tapi Pak Pendeta kan kalau doa makan depan umum kan harus dengan kata-kata indah dan tertata dengan rapi. Saya bilang tidak baca Matius pasal 5, Matius pasal 6. Tuhan Yesus melawan semua yang berdoa dengan bertele-tele hanya demi supaya kata-kata doa mereka dipuji oleh manusia. Doa makan makin pendek makin baik. Kan saya sudah bilang. Jangan doa makan pakai doa penyembahan. Haleluya. Itu doa makan atau doa penyembahan. Dari kenyang sampai lapar baru dia amin. Doa makan kanan pendek. Dalam nama Yesus Tuhan terima kasih buat semua berkat makanan minuman ini. Berkati makanan minuman ini. Kekuatan kesehatan jasmani kami terima lewat makanan minuman. Kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati yang menyediakan atau berkati yang membelikan. Kami terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selesai. Jangan pakai bahasa isyarat kalau disuruh doa makan depan umum. Jangan saya dia. Orang 25 tahun ikut Tuhan tidak bisa sharing di kelompok kecil. Saya tidak bicara khotbah, saya bilang sharing. Sharing di kelompok kecil sudah 20 tahun ikut Tuhan, Anda tidak bisa sharing. Itu tandanya Anda tidak pernah bersaksi pada orang lain waktu Anda ada di luar sana. Saya bilang di kelompok saya, 25 tahun, 1/4 abad, yang dibaptis tahun 2000 ke bawah, tolong dengar baik-baik. 25 tahun ikut Tuhan tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada Anda tahu itu dosa. Kenapa? 25 tahun ikut Tuhan, 1/4 abad ikut Tuhan, masa kerohanian kita tidak pernah berubah jadi lebih baik? 25 tahun ikut Tuhan gak bisa tambah sabar. 25 tahun ikut Tuhan tidak bisa mengendalikan diri. Anda kumpul-kumpul namanya, bukan berkumpul.
Sini kumpul-kumpul atau berkumpul? Tidak ada yang jawab. Silakan makan-makan, it's okay. Tapi rohanimu, hidupmu harus jadi lebih militan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya selesai daripada marah-marah terus ya. 2025, apa visi Tuhan? Visi buat saya apa? Tuhan mau saya lakukan apa? Tuhan mau hidup saya bagaimana? Bukan karena saya mau jadi lebih baik, tapi waktu saya melayani Tuhan, Tuhan mengubahkan saya jadi lebih baik. Facing forward, menatap masa depan. Mari pemain musik tolong. Saya lihat muka Anda muka tegang semua. Ampunilah saya. Saya tidak berhak, tapi saya mau jemaat itu makin dewasa. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Mujizat Tuhan beri bukan hanya sebagai jawaban akhir Tuhan terhadap doa kita. Mujizat Tuhan beri supaya kita mengenal Dia dengan lebih baik. Tidak ada yang bilang amin. Tuhan beri kita mujizat bukan hanya sebagai jawaban akhir dari doa-doa kita. Tapi Tuhan beri kita mujizat supaya kita mengenal Dia makin dalam. Iman kita tidak mudah digoyahkan. Waktu Anda ikut Tuhan 5 tahun, 10 tahun, masalah kecil Anda goyah. Saya wajar, saya maklumi, masih anak kecil. 25 tahun, 30 tahun ikut Tuhan, masalah kecil datang kemudian Anda langsung goyah. Ada yang salah dengan iman Anda. Dia beri mujizat demi mujizat supaya kita makin kuat. Dia beri mujizat demi mujizat supaya kita mengenal Dia makin dalam. Supaya iman kita makin kuat, pengharapan kita makin teguh, cinta kita pada Tuhan makin dalam, cinta kita pada manusia makin luas. Kalau tiap tahun kita mulai dengan tahun yang baru dan tidak ada perubahan secara rohani, saya takut kita ini kumpul-kumpul bukan berkumpul. Hari ini mari kita berkumpul dalam hadirat Tuhan. Dan izinkan Tuhan mengubah kita. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Dan kita katakan, oh haleluya. Terima kasih. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lesah sakit Engkau ada, Yesus setia. Bapa dalam surga, terima kasih buat semua pertolongan di waktu-waktu yang lampau. Pertolongan waktu lampau biarlah membangun iman kami dan membuat kami percaya bahwa kalau dulu Tuhan tolong, besok Tuhan pasti sanggup menolong kami. Tetapi kami tidak berpuas sendiri dengan apa yang Tuhan sudah buat di waktu lampau. Kami berterima kasih untuk semua perbuatan-Mu di masa lampau. Tapi kami tahu Tuhan masih punya sesuatu yang lebih. Itu sebabnya Engkau berkata, lihat, aku hendak membangun sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang dahsyat. Ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang lebih mulia. Dan biarlah kami memandang ke sana. Hari ini kami berdoa. Let the vision of the Lord, biarlah visi dari Tuhan kepada each people, setiap orang yang ada hari ini. Itu datang. Bagi mereka yang lapar dan haus, bagi mereka yang berseru dan berkata, saya perlu tahu apa visimu bagi hidup kami.
Tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi dalam hidup kami. Ada maksud dan rencana Tuhan di sana. Tuhan, apa yang Kau mau dari hidupku? Saya hidup bukan hanya karena apa yang saya mau. Saya hidup karena apa yang Tuhan mau. Dan kami bertanya, apa yang Tuhan mau? Bukan hidup hanya dari satu masalah pada satu masalah, dari satu agenda saya kepada satu agenda saya, dari satu kesuksesan kepada satu kesuksesan, tapi hidup for a purpose, untuk sebuah tujuan. Untuk sebuah tujuan. Seperti Yesus hidup untuk sebuah tujuan. Ibrani pasal 11 ayat 34 Alkitab berkata, karena iman maka Musa menolak untuk disebut sebagai anak putri Fir'aun. Karena iman dia menolak seluruh kekayaan Mesir, menderita bersama-sama dengan bangsa Israel, bangsanya itu. Sebab dia melihat pada upah yang lebih besar yang disediakan Tuhan bagi dirinya. Oh, ajar kami untuk melihat the vision, visi. Dan di balik setiap visi ada upah yang besar yang Tuhan sediakan. Memberkati keluarga kami, memberkati hidup nikah kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati bisnis kami, usaha kami, finansial keuangan kami. Dan hari ini kami belajar bahwa semua yang Tuhan percayakan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi semua yang Tuhan percayakan ada maksud. Apa yang dimaksudkan untuk kami nikmati. Tapi apa yang dimaksudkan untuk kami pakai, kami tabur. Biarlah kami pakai dan kami tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tidak ada satupun dari kami ditemukan berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Roh Kudus, Engkau berbicara lebih jauh. Hamba berhenti berkata-kata, tapi biarlah perkataanmu terus terngiang dalam hati dan hidup manusia yang terbuka kepada Roh-Mu yang kudus. Hamba meteraikan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami mewakili atas nama Gembala GBT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Doni Tatimu yang sudah melayani kami di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati setiap pelayanannya dan juga keluarganya. Baik saudara kasih, kita akan memberikan persembahan. Silakan, persembahan akan dijalankan. Batu rapan di kepala aku yang kujatuhkan jubahnya, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion.
Dan doa penutup kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Doni Tatimu. Waktu dan tempat kami persilakan. Mengalir ke Bukit Sion. Curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Mari beri tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tuhan menolong orang melalui orang. Tuhan menolong orang melalui orang. Makanya berkata, berkat Tuhan seperti minyak dari kepala turun ke bawah. Kepala adalah Yesus, dia beri yang baik. Tapi kalau sampai dari kepala tidak mungkin langsung ke kaki, dia lewat pundak. Kalau pundak tidak mau turunkan pada tangan, maka tangan tidak akan pernah menerima pengurapan. Kalau tangan, pundak kasih pada tangan, tangan sampai pada tubuh, tubuh, pinggang, perut tidak mau dialirkan pada kaki, kaki tidak akan mendapat. Jadi Tuhan pakai orang yang mau hidup untuk memberkati orang lain. Itulah tujuan. Dan saya percaya setiap kita, Tuhan punya tujuan supaya kita jadi berkat buat orang lain. Apapun itu saya tidak tahu. Tanya dia mau bawa kita kemana, dia mau buat kita apa. Tapi yang pasti dia mau buat hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami percaya kami ada setiap minggu, hari-hari ibadah kami. Ada bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi memperlengkapi diri kami, Efesus pasal 4, supaya dilatih sedemikian rupa menuju pada kedewasaan yang adalah Kristus sebagai kepala, menjadi sama dengan Dia, diperlengkapi untuk berbagai pekerjaan pelayanan orang-orang kudus. Dan kami percaya bahwa orang-orang kudus umat-Mu itu punya pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang harus mereka selesaikan. Oleh sebab itu biarkan sebelum kami menutup mata kami berhasil menyelesaikan semua yang Tuhan percayakan pada kami. Tanpa pernah ada penyesalan. Tuhan, sebab kami tahu kami sudah buat yang terbaik. Sama seperti Engkau berkata kepada hamba yang punya 5 talenta. Hamba yang punya 2 talenta, Engkau berkata, sabas, hai hambaku yang setia dan baik. Oh, diberkatilah engkau, berbahagialah engkau, hai hamba yang baik. Mari masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Bukankah itu pujian terbesar yang kami cari? Adalah kebahagiaan Tuhan kami, senyum Tuhan kami, pujian Tuhan kami. Bukan karena kami hanya sekedar selamat, tapi bagaimana kami mengikuti dan menghidupi hidup keselamatan, berbuat baik bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih. Oleh sebab itu kami percaya keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya orang-orang pekerja kami, staf kami, bawahan kami diberkati oleh Tuhan karena kehidupan kami. Klien-klien kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami diberkati karena kehidupan kami. Terima kasih, buatlah kami semakin jadi berkat di tahun 2025 supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati gereja Logos yang ada, memberkati Ibu Gembala, memberkati rekan-rekan pelayanan yang ada, seluruh diaken yang ada, seluruh kepemimpinan yang ada, penggembalaan yang ada. Berkati keluarga mereka, bahkan seluruh jemaat Tuhan diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera, pulang dengan segala kelimpahan daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari angkat 2 tangan Anda, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada pagi siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.